teman-teman, melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang adalah bagian B, adab makan. Saat makan terdapat adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di antara adab makan adalah 1. Mencuci tangan sebelum makan. Untuk apa? Sebelum makan dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Tujuan mencuci tangan adalah bersih dari kuman, penyakit. Karena di tangan yang kotor terdapat banyak kuman yang harus dibersihkan dengan sabun. Teman-teman sudah terbiasa cuci tangan sebelum makan ya? Alhamdulillah. Itu sebagai ikhtiar supaya tangan kita bersih ketika makan ya. Yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kemarin sudah belajar, masih ingat doa sebelum dan sesudah makan? Alhamdulillah masih ingat ya. Terus dipraktekkan ya doanya ya. Sebelum dan sesudah makan dianjurkan berdoa. Berdoa harus dilakukan dengan khusyuk dan tenang. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan dikabulkan doanya oleh Allah. Nih, lihat ilustrasinya tuh teman-teman, doanya khusyuk ya. Kepalanya menunduk. Lalu baca bismillah dan doa sebelum makan. Baru setelah itu makan. Selesai makan juga berdoa lagi. Doanya yang mana, Miss? Doanya sudah kita pelajari minggu kemarin. Dan Miss Mei percaya teman-teman selalu mengamalkan doa ini ya. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa saat makan. Saat makan tidak boleh tergesa-gesa. Makan harus dilakukan dengan tenang, baik saat mengunyah makanan maupun saat menyuap. Makan yang tergesa-gesa bisa menyebabkan makanan tercecer. Makanan yang tercecer berarti terbuang. Makanan yang terbuang adalah mubazir. Teman-teman pernah dengar nggak? Mubazir itu apa? Pemborosan ya, sayang, dibuang-buang makanannya. Jadi kalau makan juga harus habis ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 54. Mubazir merupakan teman setan. Teman siapa? Teman setan. Astagfirullahaladzim. Gak mau ya teman-teman kalau jadi temannya setan. Berarti makanannya tidak boleh dimubazirkan. Mubazir berarti menyia-nyiakan makanan. Makan dengan tergesa-gesa bisa menyebabkan tersedak saat makan. Itu bisa menyebabkan sakit di kerongkongan maupun di dada. Siapa yang pernah tersedak? Kalau yang pernah, berarti diusahakan makannya lebih pelan lagi ya. Iya, jangan terburu-buru. Yang keempat, duduk saat makan. Makan harus dilakukan dengan duduk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi contoh saat makan dilakukan dengan duduk. Makan sebaiknya tidak dilakukan dengan berdiri, berjalan, atau sambil tiduran. Makan sambil berdiri, berjalan, atau tiduran itu seperti makannya hewan. Oleh karena itu, makanlah sambil duduk ya. Iya, jadi boleh diingatkan kalau lihat yang makan sambil berdiri, berjalan, atau tiduran, teman-teman boleh mengingatkan dan teman-teman tidak boleh melakukan itu ya. Yang kelima, mulut tidak bersuara. Saat mengunyah makanan, mulut tidak bersuara. Mengunyah makanan dengan tenang ya. Itu juga supaya kelihatan lebih sopan ya teman-teman. Iya. Mengunyah makanan hingga lembut.
Mengunyah makanan harus sampai lembut. Makanan yang dikunyah dengan lembut akan memudahkan pencernaan untuk mencernanya. Jadi makanannya harus sampai lembut ya. Itulah sebabnya kita makannya tidak boleh tergesa-gesa ya. Oke. Yang ketujuh, tidak berbicara saat makan. Saat makan atau saat mengunyah makanan tidak boleh sambil berbicara. Berbicara saat mengunyah makanan bisa menyebabkan makanan keluar dari mulut. Nah, siapa yang suka bicara kalau lagi makan? Gak ada, insya Allah ya. Semuanya tenang kalau makan. Oke, yang kedelapan, makan dengan tangan kanan. Saat makan hendaknya dengan tangan kanan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan makan dengan tangan kanan. Ada yang makannya dengan tangan kiri? Nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau yang masih pakai tangan kiri berarti harus mulai belajar dan dibiasakan menggunakan tangan kanan. Oke, mencuci tangan sesudah makan. Sesudah makan harus mencuci tangan agar tangan bersih dari bekas makanan. Iya, kebayang gak teman-teman kalau habis makan gak cuci tangan, habis gitu langsung main. Nanti mainannya kotor karena kepegang tangan kita yang masih kotor ya. Jadi kotor semua, apalagi kalau makannya yang berminyak-minyak, nanti di situ banyak semut ya. Iya, jadi harus mencuci tangan sesudah makan. Oke. Yang terakhir, merapikan meja makan. Selesai makan, meja makannya hendaknya dirapikan. Piring yang kotor dibawa ke tempat cuci piring. Nih, lihat. Ada yang suka bantu bundanya begini. Yang perempuan ataupun laki-laki. Masya Allah, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibnu Sina semuanya rajin membantu ayah dan bunda ya. Iya, boleh membantu membawakan piring ke tempat cuci piring. Yang belum biasa mulai dibiasakan. Siap teman-teman? Alhamdulillah, dicoba sekali. Berat nih, jangan banyak-banyak bawa piringnya ya. Iya, terus coba lagi 2 kali, coba lagi 3 kali. Insya Allah nanti terbiasa.